Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah komik badas yang berjudul Sang Iblis Penguasa Mutlak. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk ke ceritanya. Cerita dimulai, dikisahkan pada 20 tahun yang lalu, perang besar antara faksi ortodok melawan kultus demonik telah terpecah dengan begitu dahsyat, sehingga siapapun yang menggunakan pedang dari kedua belah pihak akan mati di dalam peperangan itu. Tidak ada satupun dari kedua belah pihak yang menyangka kalau perang itu akan bertahan selama 13 tahun. Selama perang itu ada begitu banyak orang-orang yang kita kenal telah mati. Di dalam medan perang itu, butiran salju telah bercampur dengan darah, sehingga terciptanya lautan darah yang telah membasahi tanah. Bahkan hembusan angin yang menderu seakan-akan telah meratapi semua orang yang telah mati. Dan ini adalah neraka yang sama sekali tidak ada ujungnya, sebuah peperangan yang hanya berisikan air mata, raungan dan juga pertumpahan darah. Akan tetapi, peperangan yang telah membawa bencana besar itu tiba-tiba saja telah diakhiri dengan sebuah perjanjian yang sama sekali tidak terduga. Bahkan, meskipun peperangan itu telah terlewati selama 20 tahun, akan tetapi perjanjian itu tetap saja menjadi sebuah misteri. Sepertinya, entah itu kultus demonik ataupun aliansi ortodok, mereka sama-sama telah sepakat menutup mulut yang seolah-olah kalau peperangan yang sangat mengerikan itu sama sekali tidak pernah terjadi. Seiring berjalannya waktu, 20 tahun telah terlewati dan dunia seni bela diri telah berubah dengan begitu cepat. Lalu, para kekuatan baru mulai menunjukkan wajah mereka untuk mengisi kekosongan sebuah kekuasaan yang begitu besar yang diakibatkan oleh peperangan itu. Cerita berpindah di malam yang sunyi, hujan pun telah turun dengan begitu derasnya, disertai dengan sambaran petir yang bersahutan. Bahkan suara alam seakan-akan telah menciptakan melodi yang sangat dramatis. Kemudian pada setiap sudut dari tempat itu terlihat beberapa orang penjaga telah bersiap dengan pedang mereka. Mereka tetap berjaga meskipun tubuh mereka telah dibasahi oleh derasnya hujan. Lalu di dalam tempat itu terdengar seseorang yang berkata, "Dia adalah seorang iblis yang sangat keji. Dia tidak hanya mengambil semua hartaku, bahkan dia juga telah memotong jari-jariku." Diketahui kalau lelaki paruh baya itu bernama Jin Libong dan dia adalah seorang grandmaster dari aliansi para saudagar yang sangat kaya raya. Libong kembali berkata, "Meskipun bajingan itu telah mengambil sebagian besar dari hartaku, akan tetapi dengan sisa-sisa harta yang ia tinggalkan, aku masih bisa dianggap sebagai salah satu yang terkaya pada dataran Murim. Jadi sebaiknya kau tidak usah meremehkanku karena aku masih mampu membayarmu untuk membalaskan dendamku kepadanya." Kemudian lelaki yang berada di hadapannya itu adalah Phantom, seorang pembunuh bayaran terbaik yang berada pada wilayah Jianghu. Ia berkata, "Apakah kau memiliki sketsa wajah ataupun sesuatu yang bisa merujuk kepadanya?" Dikisahkan Phantom adalah seorang pembunuh bayaran yang berasal dari sebuah sekte yang sangat dirahasiakan. Dia dikenal sebagai yang paling hebat di dalam organisasi itu. Bahkan di antara 79 tugas yang dia terima, tidak ada satupun yang gagal ia lakukan. Dengan mengingat bagaimana kemampuannya, Phantom telah dianggap sebagai sang raja pembunuh bayaran yang tidak terkalahkan. Libong berkata, "Pria itu sangatlah tampan dan juga yang aku lihat kalau usianya masihlah muda yang tampak berusia 20 tahun. Secara kebetulan kami telah bertemu dengan bajingan itu pada sebuah pesta minum-minuman sekitar 6 bulan yang lalu. Awalnya dia telah memberikan sebuah kesan yang sangat mengesankan dengan kecerdasan dan juga kefasihannya. Lalu setelah pertemuan pertama itu kami pun menjadi semakin akrab yang seakan-akan kalau kami adalah saudara. Namun, meskipun usianya masihlah 20 tahun, akan tetapi tidak ada yang tidak ia ketahui karena wawasannya sangatlah luas. Bahkan tidak ada satupun sebuah tempat yang berada pada dataran tengah ini yang belum ia singgahi. Singkat cerita, 2 bulan telah terlewati dan kami semakin akrab dengan bajingan itu. Sampai-sampai ia tidak segan untuk menunjukkan kepada kami seni bela diri berpedangnya ketika ia sedang mabuk. Bajingan itu mengatakan kalau ia mempelajari seni berpedang itu dari sebuah buku yang ia temukan. Kemudian Libong memerintahkan seorang paktua yang berada di belakangnya agar mengambil sebuah benda yang sebelumnya digunakan oleh orang itu untuk menunjukkan seni bela dirinya. Tepat di belakangnya sangat jelas terlihat kalau goresan pedang yang diukir oleh pria itu layaknya seekor naga yang sedang terbang. Libong kembali berkata, yang bajingan itu tunjukkan tidak lain adalah pedang petir, sebuah teknik spesial yang hanya dikuasai oleh Neng Lisang.
Sontak Phantom sangatlah terkejut, matanya terbelalak, ia pun bergumam. Pola petir itu yang menyerupai seekor naga. Tidak diragukan lagi kalau itu adalah sebuah bekas dari teknik pedang petir yang sama sekali tidak pernah kusaksikan. Naing Lisang adalah seorang master sejati yang merupakan salah satu dari 10 master bela diri terhebat pada wilayah Jianghu. Dan dia telah muncul di dalam dunia seni bela diri sekitar 40 tahun yang lalu. Akan tetapi sebelum terpecahnya perang besar antara kultus demonik dan juga aliansi ortodok, dia telah menghilang begitu saja dari dunia seni bela diri. Bahkan dia sama sekali tidak pernah menampakkan diri meskipun perang besar telah berakhir selama 20 tahun yang lalu. Ada begitu banyak orang-orang yang memprediksi tentang alasan pasti di balik kepergiannya. Bahkan ada juga yang mengira kalau Naing Lisang telah mati. Li Bong berkata, awalnya aku juga sama sekali tidak percaya kalau itu adalah sebuah teknik yang disebut sebagai pedang petir. Akan tetapi kecurigaanku akhirnya telah terbukti ketika aku melihat sebuah buku seni bela diri yang ia pegang memanglah asli. Dan itu adalah sesuatu yang jauh lebih mahal daripada 1000 koin emas. Awalnya aku memutuskan untuk mengirim seorang prajurit yang paling aku percaya yang bekerja kepadaku untuk membunuhnya. Namun mereka bukanlah orang-orang yang bisa diremehkan mengingat usianya yang sudah tua. Salah satunya adalah sang pedang kematian yang bernama Cubek. Mendengar nama itu, Phantom kembali terkejut. Ia bergumam, meskipun aku tidak pernah bertemu langsung dengan Cubek, namun aku telah mendengar kalau Cubek adalah seniman bela diri yang memiliki reputasi yang sangatlah tinggi. Bahkan yang aku tahu kalau dia telah mencabik-cabik 7 orang seniman berpedang yang begitu terkenal hanya seorang diri. Li Bong kembali berkata, selain mengirim Cubek, aku juga telah mengirim salah satu dari 10 master terhebat bernama Chon Muak yang dikenal sebagai pedang iblis dari kultus demonik untuk mengejar bajingan itu. Akan tetapi, apakah kau tahu tidak ada satupun dari mereka yang kembali hidup-hidup ke hadapanku? Setiap kali aku mengirim seseorang untuk mencarinya, maka bajingan itu akan kembali mencariku. Bahkan di malam itu tidak hanya memotong semua jariku, dia juga telah mengambil aset-aset yang aku punya. Setelah bajingan itu memotong jari-jariku, dia mengatakan kalau dia merasa puas setelah mengambil segalanya yang aku punya. Dan dia bertanya kepadaku berapa harga hidupku sehingga dia bisa melepaskanku. Karena aku tidak ingin mati begitu saja, aku pun bersujud kepadanya dan berjanji akan memberikan sejumlah uang kepadanya sebanyak 100.000 yang. Setelah itu, ia pun langsung pergi meninggalkanku. Mendengar cerita itu, Phantom langsung terdiam. Ia bergumam, omongannya sama sekali tidaklah bohong karena dia sudah berusaha untuk membunuhnya. Namun bagaimana mungkin seorang pria yang baru saja berusia 20 tahun bisa mengalahkan seseorang yang disebut sebagai sang pedang iblis dan juga pedang kematian? Dengan tatapan mata yang tajam, Li Bong berkata, iblis itu, Jiok Ligion, telah berada di sekitar sini. Jadi aku mohon tolong habisi bajingan itu dan aku akan membayarmu sebanyak apapun yang kau pinta. Beberapa hari kemudian, Phantom pun telah memulai pekerjaannya untuk mengumpulkan berbagai macam informasi tentang seseorang yang bernama Jiok itu. Yang pertama adalah seorang wanita yang berasal dari rumah bordir. Wanita itu mengatakan kalau Jiok adalah tuan muda yang sangat elegan. Namun beda halnya dengan pendapat orang-orang kaya lainnya. Mereka mengatakan kalau Jiok adalah seorang iblis yang akan mengambil semua harta mereka. Tetapi dia juga telah dipanggil sebagai pria bodoh yang selalu saja kehilangan uangnya ketika ia sedang berjudi. Lalu informasi yang lainnya mengatakan kalau dia telah bersaing di dalam kompetisi seni bela diri yang sangat terkenal pada dataran Murim. Setelah mengumpulkan begitu banyak informasi dari orang-orang yang ia temukan, Phantom bergumam, bajingan ini sangatlah licin sampai-sampai aku masih belum bisa memahami siapa dia sebenarnya. Kemudian orang terakhir yang ia temui adalah seorang pelayan yang sedang membersihkan halaman wilayah itu. Sambil berjalan menunjukkan kediaman Jiok, pelayan itu berkata, selama tuan muda menetap di tempat ini, dia sangat peduli kepada pelayan rendahan seperti kami, dan dia adalah seseorang yang begitu hangat. Phantom pun berkata, sebelum dia pergi, apakah Jiok telah mengatakan sesuatu kepadamu? Pelayan itu berkata, tuan muda mengatakan kalau dia sudah memiliki banyak uang, maka dia berencana untuk memulai kehidupan yang mewah. Bahkan dia juga mengatakan kalau dia ingin mencari seorang wanita cerdas yang akan bisa menjadi pendamping hidupnya. Tidak lama kemudian, mereka pun telah sampai pada sebuah rumah yang ditinggali oleh Jiok. Kemudian pelayan itu memberi izin kepada Phantom untuk memasuki rumah itu. Tanpa pikir panjang, Phantom langsung memasuki rumah itu untuk mencari informasi yang lainnya.
Akan tetapi yang ia dapatkan di dalam ruangan itu hanyalah benda-benda yang tersusun dengan rapi. Sambil memperhatikan ruangan itu, Phantom bergumam, "Yang aku lihat tempat tinggalnya sama sekali tidak ada yang mencurigakan." Namun tiba-tiba saja ia melihat sebuah peta yang dilingkari oleh coretan merah di atasnya telah terpajang pada dinding kamar itu. Lalu ia pun langsung menghampiri peta itu untuk mencari tahu apa yang tertulis di atas sana. Akan tetapi Phantom langsung tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, "Dasar sialan, apa yang ia inginkan?" Dia menuliskan kalau dia ingin menaklukkan wilayah Hubei. Seketika itu juga Phantom teringat kalau 2 turnamen bela diri penting yang sudah dijadwalkan akan dilaksanakan di tahun ini pada wilayah Hubei. Dan itu adalah sebuah petunjuk di mana ia akan menemukan Jeok. Phantom berkata, "Aku tidak menduga kalau dia masihlah kekanak-kanakan. Dia bermimpi untuk menaklukkan wilayah Hubei. Lantas mengapa tidak sekalian saja menaklukkan dunia ini? Sepertinya tidak lama lagi aku akan menangkapnya dan langsung membunuhnya. Kemudian setelah aku menyelesaikan misi ini, aku akan bersenang-senang dengan bayaran yang diberikan oleh Pak Tua itu." Namun tiba-tiba saja Phantom sangatlah terkejut ketika ia mendengar sebuah suara wanita tua yang berkata, "Aku sudah berusaha menghentikannya untuk melakukan itu. Aku bahkan mengatakan kepadanya untuk mengambilnya secara perlahan." Ia pun langsung memalingkan pandangannya untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang berbicara kepadanya. Akan tetapi tanpa ia sadari, semuanya telah menjadi sangat gelap dan perlahan kesadarannya telah menghilang. Beberapa saat kemudian Phantom pun mencoba untuk membuka kedua matanya. Lalu ia mendengar kalau ada beberapa orang tua yang saling berbicara satu sama lain. Di saat itu ia mendengar mereka yang berkata, "Apakah seharusnya kita pergi sekarang juga karena Jeok sudah pergi terlebih dahulu menuju Hubei. Lagi pula sudah tidak ada lagi yang bisa kita lakukan di tempat ini." Memang benar adanya, tepat di hadapannya Phantom melihat kalau ada 1 orang nenek tua dan juga 2 orang lelaki tua sedang menikmati minuman mereka bersama-sama. Lalu salah satu dari mereka berkata, "Meskipun usiamu sudah lebih dari 100 tahun, namun apabila kau melangkah masuk, maka seluruh Jianghu akan menjadi kacau." Kemudian karena Phantom merasa kalau para orang tua itu belum menyadari bahwa dia sudah sadar, ia pun mencoba untuk melepaskan diri dari sebuah sabit yang tertancap di bahunya. Namun Phantom langsung terdiam ketika nenek tua itu yang berbicara kepadanya. Sambil menyodorkan secangkir teh, nenek tua itu berkata, "Wahai anak muda, apakah kau ingin minum?" Seketika itu juga Phantom menyadari bahwa nenek tua itu adalah seseorang yang sangat berbahaya. Phantom merasakan sebuah energi yang begitu kuat telah terpancar dari nenek tua itu. Dia adalah sang iblis sabit kembar yang bernama Yang Wayong. Dikisahkan pada 60 tahun yang lalu dia telah memberikan kehancuran pada dunia seni bela diri dengan menggunakan kedua sabitnya. Dia adalah salah satu wanita yang paling luar biasa dalam sejarah panjang dunia seni bela diri. Bahkan sangat jarang ditemukan seorang wanita yang menggunakan sebuah sabit sebagai senjata andalannya. Namun yang benar-benar membuat takjub adalah bagaimana kecakapan seni bela dirinya yang sangatlah luar biasa itu. Dan juga dia adalah seseorang yang paling dipercaya oleh sang pemimpin kultus demonik sebelumnya. Dia sangat dikenal karena seni bela dirinya yang ekstrim dan juga sifatnya yang begitu dingin. Semua orang telah memanggilnya sebagai legenda, yaitu sang permaisuri iblis dari kultus demonik. Kemudian Phantom melemparkan pandangannya kepada lelaki tua yang berada di sebelah kanan. Di sana ia melihat sebuah pedang yang sarungnya telah diukir gambaran petir yang hanya dimiliki oleh 1 orang saja. Phantom berpikir, "Aku yakin kalau lelaki tua ini adalah Naing Lisang yang selama ini telah bersembunyi selama puluhan tahun. Tetapi entah kenapa seseorang yang dulunya adalah seorang master besar dari ortodok telah berada bersama anggota kultus demonik." Lalu Phantom melemparkan pandangannya kepada seorang pria tua yang berada di sebelah kiri. Ia pun menyadari kalau pria tua itu adalah Cheon Muak, seseorang yang dipanggil sebagai sang pedang iblis dari kultus demonik. Phantom bergumam, wanita iblis dia adalah salah satu master terhebat di masanya. Lalu sang pedang petir dia juga adalah master terhebat di masanya. Dan yang terakhir adalah sang pedang iblis, dia adalah seorang master terhebat di masa kini. Ini adalah pemandangan yang sangat menakjubkan karena mereka duduk bersama sambil menikmati minuman mereka. Aku tidak percaya kalau ketiga master terhebat ini telah bekerja sama kepada Jeok. Phantom pun berkata, "Wahai master, mengapa kau tidak langsung membunuhku?" Yang Wa pun berkata, "Kami tidak boleh membunuhmu karena kami telah berjanji kepadanya untuk tidak membunuh tanpa seizinnya."
Namun sebagai gantinya kami pun sudah menghancurkan dantianmu. Bahkan kami juga sudah memutus salah satu urat penting yang berada di kakimu. Tetapi yang aku dengar kalau seorang pembunuh bayaran sepertimu sama sekali tidak takut dengan yang namanya kematian. Bahkan aku juga telah mendengar kalau kalian telah menyembunyikan sebuah pil yang sangat beracun yang kalian selipkan di balik gigi. Mendengar itu, Phantom bergumam. Jadi yang mereka maksud adalah kalau aku harus bunuh diri karena di saat ini aku telah merasakan rasa sakit yang bahkan lebih buruk daripada kematian. Aku pun menyadari kalau aku sama sekali tidak bisa kabur dari ketiga master terkuat ini. Lagi pula dantianku telah hancur dan aku juga tidak bisa untuk berjalan lagi. Seketika itu juga Phantom memecahkan pil racun yang ia sembunyikan di balik giginya, sehingga ia pun telah memuntahkan banyak darah karena racun itu telah bekerja dengan sangat cepat. Sebelum kesadarannya menghilang sepenuhnya, Phantom berkata, "Geok Legion, aku sangat iri kepadanya. Dia sangatlah beruntung karena dia telah dilindungi oleh para master yang sangat hebat seperti kalian." Seketika itu juga mereka bertiga langsung tertawa terbahak-bahak karena mereka menganggap bahwa yang diucapkan oleh Phantom hanyalah sebuah lelucon. Sambil tertawa Yang Hua berkata, "Asal kau tahu, dia adalah seseorang yang bahkan sama sekali tidak membutuhkan bantuan kami." Cerita berpindah di tempat yang berbeda pada wilayah Hubei. Terlihat Geok telah dihadang oleh sekumpulan orang yang dikirim langsung oleh Li Bong untuk membunuhnya. Sambil mengacungkan bilah pedangnya, salah satu dari mereka berkata, "Setelah sekian lama, akhirnya kami pun telah menemukanmu. Aku yakin kalau kau memiliki catatan rahasia itu. Jadi, apabila kau masih sayang dengan nyawamu, maka berikanlah buku itu sekarang juga." Lalu ia pun meminta kepada anggotanya untuk tetap waspada kepada Geok. Ia berkata, meskipun bajingan ini terlihat begitu mudah, namun ada begitu banyak para master bela diri yang telah mati di tangannya. Kemudian ia pun menarik bilah pedangnya sembari berkata, "Apakah kau berpikir kalau kau bisa pergi kemana saja setelah macam-macam terhadap ketua aliansi para saudagar? Dengarkan aku baik-baik, aku akan memberikan sebuah pelajaran kepadamu." Akan tetapi belum sempat ia melanjutkan kata-katanya, tiba-tiba saja sebuah pukulan yang begitu kuat telah mendarat di wajahnya sehingga membuatnya langsung tersungkur ke belakang. Bahkan saking kuatnya tinjuan Geok sampai-sampai orang itu langsung mati seketika. Melihat ketua mereka yang telah dikalahkan, mereka pun langsung melancarkan serangan mereka kepada Geok secara bersama-sama. Namun dengan begitu mudahnya Geok menangkap bilah pedang yang tertuju kepadanya hanya dengan menggunakan kedua jarinya saja. Lalu Geok melemparkan orang itu ke arah samping sehingga ia pun langsung mati setelah tertusuk sebuah tombak yang digunakan oleh anggotanya. Akan tetapi karena jumlah mereka yang begitu banyak, mereka pun tidak menyerah begitu saja untuk membunuh Geok secara langsung. Mereka sangat marah karena Geok telah membunuh ketua mereka. Namun yang mereka lakukan hanyalah sia-sia karena Geok telah membantai mereka semua meskipun ia melakukannya tanpa harus menggunakan kedua pedangnya. Tidak membutuhkan waktu yang lama, Geok telah berhasil membunuh mereka semua dengan begitu mudahnya. Tubuh yang tercabik-cabik dan juga kepala yang terpotong sehingga mereka telah mati dengan cara yang sangat menggenaskan. Setelah membunuh mereka semua, dengan santainya Geok berkata, "Pak tua itu sama sekali tidak menyerah begitu saja. Apakah mungkin hanya dengan memotong jarinya saja tidak membuatnya merasa cukup?" Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.